Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Ali, nomor NPM 200111104 dari jurusan Pendidikan Agama Islam kelas PAIB. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jurnal saya yang ke-13, yaitu dengan judul paragraf. Untuk menyingkat waktu, mari kita mulai. Umumnya sering dilupakan perbedaan antar paragraf dan kalimat. Suatu kalimat dalam ditulis tidak terdiri sendiri, melainkan kait-mengait dalam kalimat yang lain berbentuk paragraf. Paragraf merupakan senian kecil, sebuah karangan yang membangun suatu pikiran, sebagian pesan, dan disampaikan oleh penulis dalam karangannya. Paragraf atau alenia adalah suatu bentuk bahasa yang biasanya merupakan hasil penggabungan beberapa kalimat. Dalam upaya menghimpun beberapa kalimat menjadi paragraf, yang perlu diperhatikan adalah kesatuan dan kepaduan. Kesatuan berarti seluruh kalimat dalam paragraf membicarakan suatu gagasan atau gagasan tunggal. Lalu kepaduan berarti sebuah kalimat dalam paragraf itu kompak, saling berkaitan mendukung gagasan tunggal paragraf. Di sini penulis dapat menyimpulkan rumusan masalah, yaitu yang pertama, apa pengertian paragraf, dan yang kedua, apa syarat-syarat paragraf, dan yang ketiga, apa saja jenis-jenis paragraf. Yang pertama kita bahas pengertian paragraf. Paragraf adalah seperangkat atau sekelompok kalimat yang tersusun dari satu kalimat pokok dan beberapa kalimat penjelas. Yang dimaksud dengan kalimat pokok adalah suatu kalimat yang berisikan masalah atau kesimpulan dari paragraf itu sendiri. Dan kalimat penjelas merupakan suatu kalimat yang berisikan penjelasan masalah yang terdapat di kalimat pokok. Atau definisi paragraf yang lain adalah pembagian yang berasal dari suatu karangan yang terdiri dari jumlah atau kalimat yang isinya mengungkapkan suatu kalimat atau intonasi dengan pikiran utama sebagai pengendali dan juga pikiran penjelas sebagai pendukungnya. Ciri-ciri paragraf sebagai berikut. Yang pertama, kalimatnya diawali dengan terletak agak ke dalam, 5 ketukan spasi untuk jenis karangan yang biasa. Lalu yang kedua, paragraf memakai pikiran utama yang dinyatakan dalam kalimat topik. Yang ketiga, yang sifatnya paragraf memakai sebuah kalimat topik dan juga selebihnya merupakan kalimat pengembang yang mempunyai fungsi menjelaskan, menguraikan, ataupun menerangkan pikiran utama yang terdapat dalam kalimat topik. Dan yang keempat, paragraf memakai pemikiran penjelas dan dinyatakan dalam bentuk penjelas. Kalimat tersebut berisi mengenai detail-detail kalimat pokok. Paragraf karena kumpulan kalimat topik. Paragraf hanya berisikan satu kalimat topik dan juga beberapa kalimat penjelas. Fungsi dari paragraf sebagai berikut. Yang pertama, mengekspresikan gagasan yang tertulis dengan memberikan bentuk satuan pemikiran dan juga perasaan ke dalam serangkaian kalimat yang tersusun secara logis dalam satu kesatuan. Yang kedua, untuk menandai peralihan gagasan baru bagi karangan yang terdiri beberapa paragraf. Ganti paragraf berarti ganti pikiran juga. Yang ketiga, untuk memudahkan pengorganisasian gagasan bagi yang menulis dan memudahkan pemahaman bagi yang membaca. Yang keempat, memudahkan pengembangan topik karangan ke dalam satuan unit pemikiran yang kecil. Dan yang kelima, untuk memudahkan pengendalian variabel terutama pada karangan terdiri dari beberapa variabel. Yang kedua yaitu membahas tentang syarat-syarat paragraf. Syarat-syarat paragraf yang pertama yaitu sebagai kesatuan. Kesatuan paragraf ialah semua kalimat yang membentuk paragraf secara bersama-sama dinyatakan satu hal atau satu tema tertentu. Kesatuan ini tidak boleh diartikan sebagai paragraf itu memuat satu hal saja. Yang kedua yaitu kepaduan atau koherensi. Adalah kekompakan hubungan antara satu dengan yang lainnya yang membentuk suatu paragraf kepaduan baik tapi apabila
hubungan timbal balik antara kalimat yang berhubungan paragraf itu baik, wajar, dan mudah dipahami. Kepaduan sebuah paragraf dibangun dengan memperhatikan beberapa hal seperti pengulangan kata kunci, penggunaan kata ganti, penggunaan transisi, dan kesejajaran atau paralelisme. Dan yang ketiga yaitu kelengkapan. Ialah suatu paragraf yang berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menjelaskan kalimat topik. Paragraf yang hanya ada satu kalimat topik dikatakan paragraf yang kurang lengkap. Apabila dikembalikan untuk hanya diperlukan dengan pengulangan-pengulangan adalah paragraf yang tidak lengkap. Lalu yang keempat yaitu panjang paragraf. Panjang paragraf dalam berbagai tulisan tidak sama, tergantung pada beberapa jauh atau dalamnya suatu bahasa dan tingkat pembaca yang menjadi sasaran. Lalu dalam paragraf kita harus memperhatikan 4 hal antara lain penyusunan kalimat topik, penonjolan kalimat topik, dan pengembangan detail-detail penjelasan yang tepat, penggunaan kata-kata transitif, frasa, dan alat-alat lainnya di dalam paragraf. Yang kelima, pola susunan paragraf. Rangkaian pernyataan dalam paragraf harus disusun menurut pola-pola yang taat asas. Pernyataan yang satu disusun oleh pernyataan lain dengan wajar dan bersetalian secara logis. Pola susunan macam-macam dan sering ditetapkan dalam tulisan ilmiah antara lain yang pertama, pola rutinan waktu, uraian sebab akibat, perbandingan dan pertentangan, analogi, daftar, dan pola lainnya. Yang ketiga yaitu menjelaskan tentang jenis-jenis paragraf. Yang pertama, paragraf eksposisi. Berisi uraian penjelasan tentang suatu topik dengan tujuan memberi informasi. Lalu, paragraf argumentasi. Bertujuan membuktikan kebenaran suatu pendapat atau kesimpulan dengan fakta atau data konsep sebagai alasan atau bukti. Dan yang ketiga, deskripsi. Berisi gambaran mengenai satu hal atau keadaan sehingga pembaca seolah-olah melihat, merasa, atau mendengarkan hal tersebut. Lalu yang selanjutnya persuasi. Paragraf persuasi karangan ini bertujuan mempengaruhi emosi pembaca agar berbuat sesuatu. Lalu yang terakhir yaitu narasi. Karangan ini berisi rangkaian peristiwa yang menyusul sehingga membentuk alur cerita. Karangan jenis ini sebagian besar berdasarkan imajinasi. Begitulah penyampaian tugas video presentasi saya. Jika ada kesalahan atau kekeliruan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah saya minta ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.